Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan ceria untuk belajar hari ini ya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih berada di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 3, dengan muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dulu ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita mulai belajar hari ini ya. Tahukah kamu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, di mana kita tidak boleh menuntut hak sebelum kita melakukan kewajiban. Jadi, pelaksanaan antara hak dan kewajiban harus secara seimbang. Hal itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua. Untuk selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Untuk lebih memahami kembali mengenai perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menceritakan tentang kegiatan kerja bakti dari warga suatu kampung. Salah satu warga yang ada pada gambar tersebut adalah Pak Tony.
ini adalah Pak Tony. Pak Tony merupakan seorang pekerja kantoran. Pada hari libur, Pak Tony berhak untuk beristirahat di rumah. Pada hari yang sama, di lingkungan rumah Pak Tony diadakan kerja bakti. Pak Tony memilih menjalankan kewajibannya sebagai warga dengan mengikuti kerja bakti. Pak Tony melakukannya dengan penuh tanggung jawab sehingga lingkungan menjadi bersih. Setelah melakukan kewajibannya, Pak Tony memperoleh haknya untuk beristirahat di lingkungan yang bersih. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Salah satunya adalah Ratna. Sebagai anak, Ratna memiliki hak menggunakan waktunya untuk bermain di hari libur. Akan tetapi, Ratna memilih ikut kerja bakti di daerah tempat tinggalnya. Ratna senang bermain di lingkungan yang asri dan bersih. Oleh sebab itu, Ratna melakukan kerja bakti itu dengan penuh tanggung jawab. Ratna dan teman-temannya membantu kerja bakti sesuai dengan usianya. Mereka membantu memunguti sampah di jalan dan membantu menyiapkan makanan untuk warga setelah kerja bakti selesai. Setelah kita memahami perbedaan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, tentunya kalian tahu apa sih hak kita sebagai seorang anak? Ya, sebagai seorang anak, kita memiliki hak antara lain yaitu untuk memperoleh pendidikan, memperoleh kasih sayang, juga memperoleh makan makanan yang bergizi. Tetapi, selain menuntut hak kita juga harus melakukan kewajiban kita sebagai seorang anak. Antara lain yaitu kita harus menghormati orang tua, membantu pekerjaan orang tua, serta belajar. Begitu juga dengan orang tua kalian di rumah. Orang tua kalian juga memiliki kewajiban. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bagaimana cara orang tua kalian untuk memenuhi kebutuhan keluarga kalian? Mereka harus bekerja. Ayo kita mengamati kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Perhatikan contoh bentuk kegiatan di berbagai bidang berikut ini. Pertanian. Bentuk kegiatan dari bidang pertanian ini antara lain bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya, petani padi dan jagung. Perkebunan. Bentuk kegiatan dari bidang perkebunan ini adalah menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Peternakan. Bentuk kegiatan dari bidang peternakan ini yaitu pembudidayaan hewan ternak, misalnya ayam, kambing, sapi, dan kerbau. Perikanan. Bentuk kegiatan dari bidang perikanan ini yaitu pembudidayaan ikan, baik di air tawar maupun air laut, termasuk mereka para penambak udang. Kehutanan. Bentuk kegiatan dari bidang ini yaitu meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu, misalnya jati dan mahoni. Bentuk kegiatan pada bidang perindustrian adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya, pabrik makanan kaleng, pabrik sepatu, dan pabrik kertas. Pelayanan jasa, yaitu melayani masyarakat, yaitu dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen, misalnya dokter, pegawai asuransi, penjahit, dan arsitek. Selain bidang-bidang tersebut, ada juga kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata. Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Banyak usaha-usaha atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan bidang tersebut. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain penyewaan tempat penginapan, jasa transportasi wisata, penjualan cindera mata, dan penjual makanan serta minuman di tempat wisata. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya adalah bertani.
Namun, selain bertani, masih banyak lagi kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan di Indonesia. Salah satunya adalah kita perhatikan wilayah di sekitar kita, yaitu Cepu. Cepu termasuk dalam wilayah dataran rendah. Ada berbagai bidang kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan di daerah ini. Coba kalian perhatikan lingkungan sekitar. Dari ke-8 bidang ini, bidang apa saja yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar rumah kalian? Selamat mengamati. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Seperti biasa, kerjakan latihan soal kalian. Selamat mengerjakan. Go, go, go! Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian. Sampai berjumpa di esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.